Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan tarif khusus Rp1 untuk MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta selama 3 hari dalam rangka menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta. Jadi promo kado spesial ini berlaku pada hari Senin 22 Juni, Sabtu 27 Juni, dan Minggu 28 Juni. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut serta apa tujuan utama Pemprov DKI memberikan tarif transportasi publik Rp1. Saat ini kami telah bersama Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ujang Harmawan. Wawancara Pro 3. Pak Ujang, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ana. Sebelumnya selamat Hari Ulang Tahun Jakarta ini Pak Ujang ke-499. Ya, terima kasih begitu antusiasnya dari RRI Pro 3. Ya, Pak Ujang. Pak Ujang, tujuan utama dari Pemprov DKI ini memberikan tarif transportasi publik Rp1 pada perayaan HUT ke-499 Jakarta. Seperti apa ini Pak Ujang tujuannya? Memang untuk tujuan kami memberikan apresiasi kepada warga masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, sekaligus mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi publik. Kebijakan tarif Rp1 ini juga diposisikan sebagai bagian upaya memperkuat konektivitas kota dan mobilitas warga menuju kota Jakarta, kota global, kota yang lebih modern dan berkelanjutan. Memang sebelumnya juga Pak Gubernur tadi dalam upacara HUT Kota Jakarta yang ke-499 mengangkat tema semangat untuk bergerak menuju era baru Jakarta. Ya, memang perayaan HUT Kota Jakarta tahun ini bukan hanya sebatas seremonial saja, tapi bagaimana upaya memperkuat untuk konektivitas Kota Jakarta dengan Jabodetabeknya khususnya, dan meningkatkan kualitas lingkungan dan menghadirkan infrastruktur yang mendukung mobilitas warga menuju Jakarta sebagai kota global. Demikian, Wana. Baik, lalu kalau untuk kesiapan dari armadanya sendiri dan petugas untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama program tarif Rp1 berlangsung, bagaimana ini Pak? Memang untuk tarif Rp1 ini dimulai tanggal 22 Juni, hari Senin ini, terus juga berlanjut pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Memang dari PT Transportasi Jakarta dan LRT, MRT semuanya mempersiapkan armadanya untuk siaga di lokasi masing-masing pelayanan. Dan memang kita penambahan personil termasuk untuk armada Transjakarta sendiri dipersiapkan kurang lebih 500 armada. Dan untuk MRT dan LRT memang dipersiapkan juga dengan personil yang siaga di lapangan, termasuk pengecekan dan pemutakhiran untuk membaca kartu di gate masing-masing pelayanan untuk penguatan armada yang kalau hari ini memang padat dan atau rute favorit untuk kelancaran layanan selama ini agar pelanggan tetap aman dan nyaman. Demikian. Kalau tarif Rp1 baru mulai diberlakukan hari ini. Tadi antusiasme dari masyarakat seperti apa ini Pak Ujang? Ya, memang untuk penggunaan transportasi publik saat ini kita mengalami kenaikan, ya, tapi tetap saja untuk warga masyarakat baik itu Jakarta dan Jabodetabek yang akan melakukan tugas ataupun melakukan aktivitas di kota Jakarta, ini terlihat sekali antusiasnya dengan terlihat memang setiap harinya dari Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, untuk triwulan pertama saja sudah mencapai 112,1 juta orang yang menggunakan transportasi ini. Jadi ada kenaikan dibandingkan tahun 2025, naik 7,99%. Dan ini dibandingkan tahun yang lalu, dan ini merupakan suatu gambaran bahwa peningkatan pelayanan untuk penumpang transportasi umum di Jakarta ini semakin meningkat. Demikian. Baik. Nah Pak Ujang, kalau untuk rute favorit ini nanti diprediksi akan ada di mana saja Pak Ujang? Apakah
Monas seperti itu atau memang merata begitu digunakan oleh masyarakat nantinya? Terutama memang kegiatan dari transportasi umum ini memang ada istilah transportasi Trans Jabodetabek dari Bogor, Depok, Tangerang dan sekitarnya Hmm. termasuk Bekasi. Ini transportasi sangat signifikan peningkatannya dan terutama memang favorit untuk tujuannya Hmm. ya, terutama untuk Trans Jabodetabek itu berada di Cawang, Lebak Bulus, dan Hmm. Blok M, terutama karena ada transportasi Jabodetabek, Blok M, Bandara. Tapi yang terlihat memang warga masyarakat begitu antusias, terutama tujuan rutenya Monas, Ancol, maupun PRJ yang saat ini sedang ada kegiatan kegiatan untuk jalan dan juga pada saat HUT Kota Jakarta berlangsung. Baik. Nah, Pak Ujang, apa saja ini aturan yang perlu diperhatikan masyarakat saat memanfaatkan layanan tarif Rp1 supaya perjalanannya aman, nyaman, lalu juga tertib ini, Pak? Memang sebenarnya kebijakan untuk penggunaan tarif khusus Rp1 ini yang berlaku pada tanggal 22, 27, dan 28 agar para penumpang atau pengguna moda tersebut pembayarannya mempersiapkan kartu uang elektronik, Hmm. e-money, flash, atau cash, BRISI, ataupun yang lainnya, Ya. atau serta dengan aplikasi Digi RPS, Jaklingko, maupun My MRT Jakarta. Jadi penggunaan itu yang segera dipersiapkan. Yang kedua, agar para penumpang juga memperhatikan apa saja dari pengenaan tarif ini, tentunya wajib melakukan tip in dan tap out menggunakan kartu yang tadi elektronik yang saya sebutkan tadi. Jadi meskipun memang saldo yang terpotong hanya Rp1, Ya. untuk ketertiban masyarakat mengikuti arahan para petugas pelayanan antar moda ini dan menjaga kenyamanan bersama, aturi peraturan, baik itu di halte, di stasiun, maupun di dalam kendaraan tersebut. Ada aturan-aturan tersendiri seperti di PT Transjakarta, untuk barisan paling depan tuh untuk kaum perempuan Mhm. atau wanita, dan juga disabilitas diperhatikan, ataupun para lansia. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Oh, baik. Pak Ujang, penggunaan get in dan get out itu lalu juga untuk tap in dan tap out menggunakan kartu digital tadi ya Pak Ujang, apakah juga itu menjadi penyebab tarifnya tidak Rp0 begitu, tapi Rp1 begitu Pak Ujang? Ya, demikian memang Rp1 ini menentukan bahwa satu orang menggunakan kartu elektronik berarti Hmm. satu orang sebagai pengguna. Dan kita akan evaluasi pada malam hari ini berapa jumlah penumpang di tanggal 22 ini dan akan dilanjutkan tanggal 27 dan 28. Tapi untuk pengalaman kami dalam penggunaan tarif khusus ini Rp1, Hmm. memang penggunaannya yang biasanya penggunaan satu hari ini jumlah penumpang agak ada peningkatan jumlahnya. Dengan tentunya dari target yang tiap harinya 1,4 juta penumpang, ini saya bisa pastikan di akhir nanti malam hari Hmm. jumlahnya cukup naik signifikan. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Baik. Nah, Pak Ujang, berarti kalau untuk warga luar Jakarta pun dapat menikmati promo ini begitu ya? Di hari ulang tahun khusus ke-499 Jakarta ini? Ya, asal dengan mempergunakan kartu elektronik atau aplikasi yang mendukung untuk penggunaan tap in dan tap out-nya. Demikian. Jadi Oke. warga masyarakat Jabodetabek kan memang sudah dipersiapkan Trans Jabodetabek Mhm. untuk para warga masyarakat sekitaran Jakarta untuk bisa menikmati tarif khusus di hari ini. Baik. Nah, Pak Ujang, mungkin selain tarif murah, strategi apa ini yang sedang disiapkan di Sub untuk membuat masyarakat beralih ke transportasi publik secara permanen, Pak Ujang? Memang untuk mengajak warga masyarakat menggunakan transportasi moda pelayanan publik, ini kita memberikan kemudahan-kemudahan dan juga tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan juga
stakeholder yang ada, peningkatan jumlah armada, dan juga pelayanan-pelayanan kenyamanan, terutama keselamatan para penumpang dalam memberikan, sehingga masyarakat merasa ada terlayani dengan baik. Dan satu hal lagi, memang dari Pemprov DKI Jakarta setiap Rabu untuk para ASN-nya dan para petugas dari Pemprov DKI Jakarta menggunakan layanan transportasi umum. Ini membuktikan bahwa kami dari birokrasi atau aparatur Pemprov DKI menggunakan transportasi umum. Dan kemarin, kurang lebih mungkin 2 minggu yang lalu, dari PT Astra juga mencanangkan para pegawainya, khususnya nih pegawai Astra, menggunakan transportasi umum di hari Rabu tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa kita mengajak pada seluruh warga masyarakat, pihak perusahaan swasta maupun yang lainnya, beralih kepada transportasi umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, Pak Ujang, mungkin juga masyarakat menunggu-nunggu ini. Adakah inovasi transportasi publik baru yang akan diperkenalkan setelah perayaan HUT Jakarta tahun ini? Memang kita hanya menambah jalur-jalur khusus untuk layanan, terutama tadi transport database, dan juga untuk PT Transjakarta. Dan yang kedua dari LRT, ada dari Velodrome ke arah Manggarai untuk konektivitas. Dan yang ketiga, nanti siang ini sekitar akan diresmikan stasiun Jakarta International Stadium, yang membuktikan bahwa Jakarta mempersiapkan untuk sarana-sarana prasarana dari transportasi publik seperti itu. Baik, itu untuk stasiun untuk moda apa saja itu, Pak Ujang? Ya, memang terutama untuk kereta api, ya, dari pihak LRT Jakarta, Velodrome Manggarai, dan juga stasiun JIS ini kita berkoordinasi dengan PT KAI untuk menunjang sarana prasarana, karena stadion JIS ini, Jakarta International Stadium, sudah dipergunakan banyak momen, baik itu kegiatan olahraga, baik itu juga mungkin konser, maupun kegiatan masyarakat sosial lainnya, sehingga masyarakat mudah untuk mendatangi dan mengunjungi JIS ini, termasuk juga konektivitasnya akan kita berikan layanan yang terbaik, termasuk parkir yang ada jalur JPO sampai ke Ancol, sehingga memudahkan perparkiran kalau terjadi lonjakan para penonton di Jakarta International Stadium. Demikian salah satu contohnya. Baik, Pak Ujang, berarti memang sudah siap sekali dari segi transportasi begitu ya, Pak Ujang. Semoga memang HUT Jakarta ke-499 ini betul sesuai tema begitu ya, Pak Ujang, bergerak menuju era baru Jakarta. Terima kasih nih Pak Ujang telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat. Pak Ujang, selamat pagi. Selamat pagi. Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ujang Harmawan berbicara terkait sambut HUT ke-499 Jakarta. Naik MRT, LRT, dan Transjakarta cuma Rp1. Wawancara Pro 3.